Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta maaf tidak bisa hadir langsung di Batu, dan tentu saya mengucapkan selamat bahwa teman-teman semua para developer syariah ini bisa eksis di masa yang sulit ini, karena setiap ada krisis itu selalu real estate itu menjadi korban duluan dan nanti recovery-nya juga belakangan begitu. Ini real estate yang konvensional, yang pada umumnya begitu. Tentu saya tidak tahu persis kalau teman-teman yang di bidang syariah ini apakah juga sama dengan kaidah yang ada di real estate pada umumnya, yaitu ketika kena krisis maka terkena duluan, dan ketika krisis sudah selesai maka recovery-nya belakangan begitu. Tentu mudah-mudahan tidak, karena yang developer syariah ini kan tidak terkait dengan bank itu liquid atau tidak terkait dengan restrukturisasi kredit perbankan, tidak terkait dengan daya beli dalam pengertian umum, karena di developer syariah ini kan ada unsur-unsur X yang ikut bicara, yaitu misalnya bahwa yang menjadi konsumen adalah orang yang memang relatif lebih siap membeli rumah dibanding developer pada umumnya yang bukan syariah, karena perhitungannya ada di situ. Kemudian jadi pertama bahwa konsumen ini tidak terlalu terkait dengan situasi pada umumnya, karena calon pembeli adalah mereka yang memang sudah siap mau membeli. Yang kedua, karena uang mukanya ini kan cukup besar. Saya dengar kalau di syariah itu uang muka bisa dicicil, tetapi tetap belum akan ada transaksi apa-apa sebelum uang mukanya atau cicilannya melebihi 50% atau melebihi 60% atau 70%. Berbeda-beda antara satu dan yang lain, tetapi itu membuat dari kacamata developer tentu itu lebih sehat dibanding developer yang non syariah. Sehingga saya hitung bahwa teman-teman yang memutuskan menjadi developer syariah ini teman-teman yang pinter. Tidak seperti anak saya yang punya tanah kemudian dikembangkan menjadi real estate kecil sekali, tetapi waktu itu tidak tahu bahwa pasar syariah itu ternyata besar sekali. Secara umum bahwa umat Islam itu kan memang punya ekonomi yang tiap tahun kian baik ekonominya. Kelas menengah di kalangan Islam itu kan kian tahun kian banyak. Itu kenyataan. Itu kita terima kasih kepada para pembangun Indonesia, meskipun tidak melakukan pembangunan atas nama agama atau atas nama Islam, tetapi yang ekonominya diperbaiki ini kan mayoritas orang Islam, karena kalaupun ini membangun negara, karena negara ini isinya 90% umat Islam, ya berarti membangun umat Islam. Jadi banyak orang yang mengatakan nggak usahlah kita pakai jargon Islam supaya pembangunan ini tidak terganggu oleh simbol-simbol agama, tetapi biarpun tidak atas nama Islam kan otomatis yang terbangun ini kan umat Islam begitu, karena isinya kan 90% umat Islam. Nah, itulah yang terjadi sekarang, bahwa umat Islam ini mencapai tahap di mana kelas menengahnya itu banyak sekali. Itu bisa dilihat sebetulnya dari lembaga-lembaga pendidikan.
Kalau dulu sekolah terbaik itu kan pasti Katolik kan, begitu. Di mana-mana di semua kota sekolahan terbaik pasti Katolik, terbaik kedua pasti Kristen, baru kita ini terbaik ketiga tapi tiganya jauh gitu. Nah, tetapi kalau Bapak perhatikan sekarang ini begitu banyak sekolah-sekolah Islam yang mutunya itu betul-betul tidak kalah dengan sekolah-sekolah Katolik dan sekolah Kristen dan sekolah Tionghoa, dan itu jadi rebutan juga, biarpun mahalnya sekali. Di Batu ini, perbatasan Batu dan Malang, ini ada satu sekolah yang mahalnya bukan main, tapi untuk bisa sekolah di situ tetap harus inden, padahal mahal sekali, tapi harus inden. Indennya itu keterlaluan. Misalnya untuk bisa masuk SMP di sekolah di Batu ini, sekolah Islam, itu tidak bisa. Anak saya sekarang kelas 6 mendaftar untuk tahun depan masuk SMP Islam itu nggak bisa, sudah penuh. 2 tahun lagi juga sudah penuh, 3 tahun lagi juga sudah penuh, sampai sekarang ini antrinya 5 tahun. Berarti kalau anak Anda akan sekolah SMP di sekolah Islam itu, maka sudah harus mendaftar di SMP itu ketika masih kelas 2 SD. Bayangkan, nggak terbayangkan ada sekolah Islam yang mahalnya seperti itu, tetapi antrinya seperti antri haji aja. Nah, namanya sekolahan itu sekarang namanya Tursina. Nah, ini kan menandakan bahwa kelas menengah di kalangan umat Islam ini kan luar biasa banyaknya dan luar biasa kemampuannya. Nah, saya tahu inilah yang bapak-bapak sekalian, bapak-bapak ibu sekalian tangkap sebagai market yang besar. Berarti kemampuan mereka membeli rumah juga besar, kemampuan mereka membeli apapun juga besar, dan tentu pasar ini lebih stabil dibanding pada pasar pada umumnya. Jadi kalau tadi saya memuji bahwa teman-teman ini yang berkumpul di Batu ini adalah orang-orang yang cerdik, orang-orang yang jeli melihat peluang ini. Saya bukan pura-pura, bukan asal menyenangkan, tetapi sudah saya analisa bahwa memang itulah kenyataannya. Nah, tentu sebagian orang Islam yang punya kemampuan itu juga punya prinsip-prinsip, misalnya harus syariah misalnya. Ini yang Anda tangkap, dan saya terus terang salut kepada Anda semua, karena misalnya masyarakat NTR itu juga berkembang sekali. Saya bergaul dengan mereka, sering ketemu mereka, masyarakat tanpa riba maksud saya, NTR itu berkembang sekali. Berarti memang pasar yang menyangkut syariah ini besar, kemudian sangat khusus dalam pengertian tidak terlalu hitung-hitungan, dan tentu tidak boleh ini dimanfaatkan begitu saja, karena itu namanya mengeksploitasi. Karena itu developer syariah harus bisa memberikan lebih baik dibanding yang bukan syariah, terutama dari segi ketepatan waktu, dari segi ketepatan delivery dalam pengertian kualitas dan segala macam. Tentu pembedaan yang saya harapkan, pembedaan yang syariah bukan syariah ini bukan saja tata caranya, tetapi juga kualitasnya, sehingga kelak orang akan terkenal bahwa developer ini syariah, dan secara kualitas, baik kualitas pelayanan, kualitas bangunan, kualitas lingkungan, kualitas waktu penyerahan, itu lebih baik dibanding yang bukan syariah. Saya hanya mengharapkan itu, dan selebihnya saya betul-betul mengucapkan salut bahwa Anda yang tinggal di Batu ini orang-orang yang cerdas, pintar melihat peluang, dan Anda sudah benar berada di jalur itu. Tinggal jangan ini menjadi sensitif di negara yang bukan berdasarkan agama ini. Artinya kita juga harus pandai-pandai bahwa jangan sampai
istilah syariah ini membuat negatif dari segi pembangunan nasional, karena seolah-olah ini akan membawa negara ini ke tujuan-tujuan tertentu. Tentu kita semua harus menjaga itu. Karena itu tadi pagi saya ketemu Ustadz Misbahul Huda di tempat saya olahraga. Saya bertanya, ada nggak orang Kristen yang membeli rumah di developer syariah ini? Menurut Pak Huda ada katanya. Saya terus terang mengatakan alhamdulillah. Dengan demikian maka berarti pendekatan syariah ini tidak saja syariatnya, tetapi juga menjadi pilihan bagi siapapun, termasuk yang bukan Islam, dan itu akan membawa nama harum bagi developer syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah Dahlan. Sebagai informasi tambahan, selain konsumen, kita, member kita ada juga yang dari agama Hindu dan Kristen Nasrani, Pak Dahlan. Jadi bukan hanya ini milik Islam konsep syariah ini rahmatan lil alamin. Jadi jangan khawatir Pak Dahlan. Alhamdulillah. Mohon kami disupport bahwa konsep Islam itu milik semuanya. Takbir. Allah. Matur nuwun, terima kasih atas kehadirannya Pak Dahlan. Semoga dalam waktu dekat kami pengurus Satrosid founder bisa ketemu Abah di Surabaya. Terima kasih Ustaz Misbahul juga. Matur nuwun, salam dari kami, dari teman-teman member DPS. Selamat istirahat Pak Dahlan. Assalamualaikum. Iya, terima kasih.